Oke, sebelum kita mulai, teman-teman, tadi gue ada kelewatan satu info untuk teman-teman. Nanti boleh isi absensi ya, yang akan di-share sama admin di chat box. Nah, ini dia ya. Ada linknya di situ, boleh isi absensi. Nah, setelah itu, kita mau nyambut pembicara kita malam hari ini. Tadi udah ada kisi-kisinya sedikit dari info kabar-kabar yang beredar gitu ya, informasi yang didapat. Beliau ini merupakan seorang pewarta yang kabarnya terkenal Jakarta Sydney katanya, ada lintas benua di sini ya. Nah, kemudian juga beliau adalah adalah pendiri dari KPA, Komunitas Pembelajaran Alkitab, dan kita spesial banget hari ini. Kita kedatangan Koroy secara virtual, nyempetin waktu malam-malam dengan beda waktu berapa nih? Kayaknya udah jam malam banget lah ya di sekarang ya di sana ya. Oke, teman-teman, kita mau sambut Koroy. Tepuk tangan virtual, oke? Tadi kita udah latihan ya, oke ya? Oke, sip. 1, 2, 3. Kita sambut Koroy. Oke, Koroy, silakan. Oke, kalian bisa dengar aku? Malam kalau Malam-malam. Ini ada yang aku kenal nggak ya? Atau kita orang baru semua? Kecuali Biondi. Gimana kok? salam kenal kalau Oh, salam kenal. Oh, ada Febri. Apa kabar Febri? Aku lagi nyari ada yang aku kenal nggak di sini. Gitu. Oke. Boleh dilihat nama-namanya Iya, ya. iya. Yes, oke. Alright. Baik, oke, nggak apa-apa. Kita kenalan ya kalau belum kenalan. Baik. Suara saya jelas atau kecil? Cukup jelas. Bentar. jelas kalau jelas. Gimana? Udah lebih gedean? Ya. Oke, baik. Oke, kita mulai aja ya. Baik, selamat malam teman-teman PA Panen. Berjumpa kembali. Malam. Dan ini kayaknya kita baru ketemu kedua kali setelah kita tahun lalu kita ketemu. Dan thank you for having me. Dan kita sekarang akan kasih pengajaran, tapi kita yang penting malam hari ini tangkap konsepnya dulu aja ya, karena mungkin ini 2 seri, jadi kita akan punya banyak waktu, tapi firman hari ini katanya berkaitan dengan tema daripada panen. Terus aku dikasih sama Biondi bahwa temanya adalah growing, fruiting atau apa, berbuah. Jadi ya, very basic. Jadi dasarnya itu yang paling fondasional. Jadi yang pertama adalah bagaimana berakar, terus bertumbuh dan berbuah. Itu kunci daripada hidup orang Kristiani pada umumnya. Tapi hari ini saya nggak tahu kamu mau taruh di kategori mana. Tapi buat saya yang paling penting hari ini kamu tangkap konsepnya, ya. Saya hari ini baru habis bawa firman juga dari komunitas di Jakarta dan Sydney karena kita lagi corona lockdown. Jadi memungkinkan untuk kita bisa dengan teknologi kita bisa ketemu dua community. Jadi ada untungnya. Dan saya cuma lihat bahwa bersyukur di hari-hari ini orang banyak mulai haus dan lapar cari firman Tuhan. Banyak orang mulai mencari kebenaran. Apalagi saya rasa dengan situasi corona lockdown ini, satu hal yang pasti banyak orang yang tadinya secure dengan kekayaannya, dengan kestabilan hidupnya, dengan keadaannya, tapi dalam sekejap Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang berbeda sekali. Dan kemudian orang mulai merasa powerless, orang mungkin mulai merasa tidak berdaya, tetapi kuncinya bukan dari itu. Yang menjadi kunci adalah melalui peristiwa ini orang jadi bertanya, kira-kira
apa yang sebenarnya tujuan penting dari hidup. Dan bahwa mereka akan belajar bahwa sebenarnya hidup itu lebih daripada apa yang mereka pikirkan mengenai keuangan, kekayaan, dan yang lain sebagainya. Dan aku percaya, aku berdoa, biar dengan masa corona ini, orang semakin mencari apa yang benar dan bukan cuma apa yang baik. Jadi, aku lihat orang itu mulai cari kebenaran. Dan saya suka kalau orang cari kebenaran. Sebab bagi kita orang percaya, yang mengubah kebenaran itu adalah firman. Itulah kenapa saya suka dengan panen ini karena bilangnya PA. Jadi pendalaman Alkitab Senin itu panen. Karena saya percaya firman itu mengubah manusia. Kalau kita nggak percaya, buat apa kita belajar firman? Kalau cuma untuk sekedar pengetahuan, aku rasa nggak ada gunanya. Karena pengetahuan bisa didapat di mana aja. Tapi yang paling penting yang harus kita imani dan kita ketahui adalah bahwa firman itu mengubah sudut pandang manusia. Jadi aku mungkin mau mulai dari sini aja. Terlepas kita mau berakar, bertumbuh, berbuah, tapi yang paling penting malam hari ini kita tahu firman itu mengubah sudut pandang manusia. Jadi apa yang selama ini kita pandang ternyata belum tentu benar. Karena yang kita pandang ini selama ini cuma berasal dari pengalaman pribadi atau cuma dari apa kata dunia. Tapi bagi kita orang percaya, sebenarnya sudut pandang itu menentukan. Dan firman mengubah sudut pandang kita. Jadi apa maksudnya? Maksudnya mungkin situasi tidak berubah. Situasinya tetap sama. Tapi karena sudut pandang saya berubah, angle saya melihat ini berbeda, jadi berbeda. Contoh, kalau sekarang kamera saya turunkan ke bawah, saya jadi seperti ini. Kamu cuma ngelihat saya begini. Kalau saya ke atasin, jadi begini. Kamu akan lihat rambut saya lebih daripada bagian bawah saya. Jadi Anda lihat, sebenarnya semua tergantung sudut pandang. Sebab mau kamu lihat dari atas, dari bawah, tidak mengubah keadaan bahwa inilah yang sebenarnya. Jadi itulah mengapa manusia itu seringkali memiliki perdebatan, memiliki perbedaan. Sebab yang berbeda ialah sudut pandangnya. Jadi yang paling penting dalam belajar firman, sebenarnya kuncinya ialah kita belajar untuk mengerti sudut pandang Allah. Kalau kita mengerti sudut pandang Allah, maka dalam hidup kita akan bisa lebih bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Jadi itu yang paling penting. Bahwa kita mau diajak kerja sama untuk sudut pandang kita diubah. Pandangan kita mengenai keuangan berubah. Pandangan kita mengenai kegagalan berubah. Pandangan kita mengenai coronavirus ini berubah. Sudut pandang kita terhadap kehidupan berubah. Meskipun mungkin situasinya tidak berubah, sekali lagi, tetapi kita punya sudut pandang berubah. Dan kalau sudut pandang berubah, pasti kita punya perbuatan, tingkah laku, keputusan juga berubah. Jadi itulah sebenarnya kenapa kita menjadi orang Kristiani. Agar sudut pandang kita sama dengan sudut pandang Allah. Kita bisa melihat dari mana Tuhan melihat. Kita mungkin nggak bisa menyelami pekerjaan Allah, tapi kita bisa untuk setidaknya melihat cara Allah berpikir. Kita nggak bisa mengerti seluruhnya pekerjaan Allah karena dia terlebih besar, tetapi minimal hikmat Allah menyertai kita. Sehingga kita bisa melihat dan meresponi setiap situasi seperti yang Tuhan mau. Jadi buat saya itu penting sekali untuk ditekankan, karena itulah salah satu dampak utama dari pendalaman Alkitab. Kamu mendalami sebuah sudut pandang yang baru. Dan ketika kita punya sudut pandang yang baru, yang benar, karena firman adalah kebenaran, maka hidup kita otomatis akan lebih benar. Itu doang. Nah, kalau kita untuk yang dasar fondasi seperti ini aja sulit untuk mempercayai, maka kita punya PR yang lebih besar sebenarnya. Bagaimana mempercayai Tuhan kita. Tapi itu persoalan belakangan. Sekarang, yang paling penting kita masuk ke pelajaran tentang benih ini.
Ini penting, karena benih pun juga akan merubah sudut pandang kita. Benih ini akan menantang kita punya point angle view kita. Ya. Nah, satu yang saya mau buka buat prolog ialah tulis demikian. Alkitab menulis bahwa Tuhan itu kekal. Jadi Allah itu kekal. Apa artinya Allah itu kekal? Kalau Allah kita kekal, artinya apa itu kekekalan? Artinya Tuhan tidak terbatas oleh waktu. God is not bound by time. Dia tidak terbataskan oleh waktu. Ya. Jadi itulah kenapa ketika dia melakukan sesuatu di waktu manusia, selalu baik di waktu dia. Karena Tuhan punya waktu berbeda dengan kita. Ya, ingat, buat manusia waktu itu ada Senin, Rabu, Jumat, dan seterusnya. Buat manusia ada bulan-bulan, Desember, Januari, Mei, Maret. Lalu buat manusia ada tanggal 1, 2, 3, 4, gitu. Itu semua perbuatan manusia. Tapi buat Allah beda. Ya, Allah itu kekal. Dia nggak bisa dibatasi oleh 24 jam, 7 hari per minggu, maupun 365 hari per tahun. Jadi Allah kita tidak terbatas. Dia kekal. Makanya ada lagu yang berkata tak terbatas. Sebab dia nggak kenal waktu. Dimensi time buat dia berbeda dengan kita. Sedangkan buat kita terbatas. Kita udah dibatasi hari ini aja udah hilang. Jadi aku officially udah lewat harinya gitu. Ya kan? Jadi udah kita terbatas oleh waktu. Tapi kalau Tuhan tidak. Kita mungkin terbatas jam kerja 9 to 5. Tetapi buat Tuhan tidak. Jadi ini aja udah karena dari segi waktu aja udah berbeda. The big question is how can we understand God's point of view? Sedangkan waktu bagi dia adalah unlimited. Ya kan? Bagaimana kita bisa mengerti sudut pandang Allah, sedangkan di mata dia nggak terbatas oleh waktu. Mari kita buka Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Ini saya lagi kasih poin pembukaannya ya, biar ngerti dasarnya. Wahyu 1 ayat 8. Ya. Ini aku yang baca sendiri atau gimana nih? Baca sendiri ya. Tapi aku percaya kalian baca. Yuk. Wahyu 1 ayat 8 kita lihat. Dapat semua? Yuk. 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang Maha Kuasa. Jadi, ini mungkin firman yang kita udah pernah dengar, mungkin belum. Tapi garis bawahi bahwa aku adalah Alfa dan Omega yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Atau dengan kata lain, firman berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir. Betul? Jadi dia adalah Allah yang awal dan akhir. Perhatikan ini. Berarti kalau anggap ada sebuah hidup manusia itu digambarkan seperti garis. Dari titik awal sampai titik akhir gitu. Coba kalian garis, titik awal, titik akhir. Bagi Allah, dia adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Berarti bagi Tuhan, mau awal, mau akhir, nggak ada bedanya. Mau awal, mau akhir, sama semua. Sebab di mata Tuhan, dia tidak terbatas oleh waktu. Bagi dia hari Senin dan hari Rabu, bulan Januari dan bulan Mei sama. Sebab bagi Allah tak terbatas oleh waktu. Karena dia tidak terbatas oleh waktu, maka buat dia tidak ada awal dan akhir.
Karena tidak ada awal dan tidak ada akhir, dia bisa melihat semuanya. Dia bisa melihat awal hidup kita dari titik akhir, dan dia bisa melihat akhir hidup kita dari titik awal kita. Bisa nangkap semuanya kira-kira? Jadi buat Allah itu satu mesh, satu gambaran. Kita nggak bisa menyelami. Makanya pengkhotbah berkata manusia nggak bisa menyelami. Karena buat Allah, dia tahu tahun 2000 kita, dia tahu tahun 2020 kita, dia tahu tahun 2040. Buat Allah itu bukan tahun. Buat Allah itu satu kesatuan. Maka dia bilang, aku adalah Alfa dan Omega. Nah, ini besar sekali. Ya, mengerti bahwa Allah punya ini luar biasa. Garis bawahi bahwa artinya Tuhan tidak mengenal waktu manusia. Itu manusia yang buat. Dia bisa melihat yang awal dari akhir, melihat akhir dari awal. Nah, kan begitu kira-kira ya. Nah, apa kaitannya dengan benih? Mari kita buka sekarang Matius 13, nggak banyak hari pelajarannya. Yang penting nangkap konsepnya. Matius 13, 31 sampai 32. Matius 13, 31 sampai 32. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Baik, kita baca bersama-sama. 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu ialah yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Anda lihat, perumpamaan ini cuma 2 ayat. Berarti ini sangat cepat diberitakan. Tetapi ini penting sekali. Yesus yang bicara. Kalau dia ngomong, perhatikan baik. Dia bilang, hal kerajaan surga. Jadi Yesus lagi ngomong bukan ilmu pertanian. Yesus lagi tidak mengajari soal ilmu botanikal. Tapi Yesus lagi ngomong kerajaan surga. Berarti bicara keselamatan, bicara kekekalan, bicara surga, seumpama biji sesawi. Apa itu biji sesawi? Dia adalah biji yang paling kecil. Saya nggak tahu kalian pernah lihat biji sesawi nggak ya? Tapi itu benar-benar kecilnya minta ampun. Sampai antara biji sesawi dengan maaf kata upil tuh ya, nggak kelihatan udah nggak tahu bedanya. Ya benar-benar seukuran gitu. Tapi dia kecil sekali. Nah, maka Anda lihat dibandingkan biji semangka, biji jeruk, apel, apalagi biji durian, udah pasti kalah. Dia paling kecil. Tetapi apabila sudah tumbuh, maka dia bilang dia lebih besar daripada yang lain. Bahkan menjadi pohon. Artinya tidak semua benih tumbuh menjadi pohon. Ya, kalau Yesus bilang begitu berarti tidak semua benih ketika bertumbuh menjadi pohon. Tetapi kata Yesus, biji sesawi ketika dia bertumbuh, dia nggak cuma bertumbuh, tapi dia jadi pohon. Dan ketika dia jadi pohon, burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Berarti udah bertumbuh, punya pohon, bercabang, dan kalau bisa bersarang, berarti kuat. Berarti Anda bisa lihat nggak? Bagi manusia, awalnya cuma biji sesawi. Di akhirnya, bisa nangkap, di akhirnya, itu dia bilang nanti kata Tuhan, biji sesawi akhirnya itu seperti pohon yang mampu menahan burung bercabang yang sampai besar sekali. Jadi, inilah yang Yesus mau ajarkan. Bahwa hidup manusia itu seperti sesawi ini. Awalnya itu kecil banget. Tapi akhirnya itu gede banget. Maka dia bilang hal kerajaan surga seperti itu. Awalnya kecil. Tetapi nanti ujungnya besar sekali. Nah, jadi teman-teman, ini rencana Tuhan yang besar sekali. Saya nggak usah ngomong soal buat dunia deh. Buat hidup kita pribadi dulu aja. Besar sekali.
Jadi Tuhan itu Alfa dan Omega, dia tahu persis bagaimana kita harusnya menjadi akhir daripada rencana dia. Ya. Jadi Anda lihat, dia bilang di titik akhir, coba kita fokus ke akhir dulu ya. Di titik akhir ada pohon. Kalau ada pohon, terus dia bilang burung-burung mampu bersarang di atasnya. Kalau burung-burung mampu bersarang di atasnya, berarti apa? Berarti kuat. Lalu nggak cuma kuat, tapi ada buah. Jadi sebenarnya, ini nggak kelihatan. Oke, benar. Baik. Jadi sebenarnya kalau Anda perhatikan, di titik akhir, rencana Allah besar banget buat biji sawi ini. Jadi anggap aja biji ini, kalau biji sawi bisa ngomong, anggap dia dijajarin sama biji jeruk, semangka, sama durian. Si sawi ini pasti minder, bingung kok dia kecil banget. Tapi di titik akhir, Allah bisa lihat dia besar sekali. Dan Yesus berkata di titik akhir, itu biji harus jadi pohon yang kuat, karena mampu menahan sarang burung. Dan yang kedua, dia berbuah. Inilah kenapa perumpamaan biji merupakan ilustrasi yang menurut saya paling tepat menggambarkan goal kalian tahun ini. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Buah itu harus jadi goal terakhir kita. Karena itu ada di rencana akhir Allah. Gitu. Jangan dibilang akhirnya entar tunggu mati baru berbuah. Enggak, itu lain cerita. Entar ada pelajaran soal buah. Tetapi rencana Allah seperti itu. Bahwa ada buah. Nah, dan Allah excited. Dia tahu betul bahwa pohon ini harus berbuah. Itulah rencana akhir biji sawi. Tapi karena pohonnya gede, buahnya gede, dan Allah punya rencana besar, maka dia harus bawa kita yang terbatas ini nggak bisa serampangan dalam satu kali jalan atau all at once, bam, ini loh rencanaku buat kamu. Ya nangkap? Kita seringkali wonder, how are we going to end up? How are we going to look like in the end? Allah bilang, bukannya nggak mau kasih tahu. Kalau I kasih tahu, kata Allah, terlalu besar buat kamu. Karena rencana Allah betul-betul besar. Dari biji sawi sekecil itu, jadi pohon sebesar itu. Jadi manusia seringkali ingin tahu kira-kira apa sih jalan ke depan ini. Banyak mau taunya. Allah bilang pelan-pelan. Sebab dia bukannya nggak mau kasih. Kalau dia kasih tahu semuanya, otak kita bisa frozen. Udah mana cuma otak segede bapau kali 2. Gitu. Ya, boro-boro mau tahu rencana kerajaan Allah buat hidup kita. Bayar tagihan aja lupa. Gitu. Kartu kredit aja juga udah lupa. Boro-boro mau tahu rencana kehidupan kita buat 20 tahun ke depan. Atau rencana Allah buat 5 tahun ke depan. Kita aja diajarin ilmu saham aja kadang-kadang bingung. Ya kan nggak ngerti. Otak kita terbatas. Tapi kita mau tahu banyak hal. Karena natur manusia nggak sabaran, penasaran, pengen cepat. Apalagi generasi sekarang maunya instan, praktis, cepat, murah. Dan tanpa kita sadari, kita aplikasikan pemahaman itu kepada gaya kita beribadah sama Tuhan. Tuhan bilang tenang. Pada akhirnya jadi pohon. Bertunas dan berbuah. Tetapi dia nggak bisa reveal semua itu at once. Makanya dia punya strategi. Aku bilang strategi. Dia squeeze pohon itu. Dia padatkan, dia kecilin, semuanya dia modifikasi sehingga jadi sebuah benih. Jadi sebuah benih. Dan itulah cara kerja Tuhan. Dia membungkus semua masa depan kita di masa sekarang, tapi dalam bentuk, dalam tanda kutip, benih. Tapi pada akhirnya pohon. Tapi awalnya benih. Itulah cara kerja Tuhan. Makanya ada kalimat begini, Tuhan membungkus semua yang kita perlukan untuk hari depan kita, tapi dalam bentuk seperti sebuah benih. Ya.
Atau Inggrisnya gimana? God wraps everything you need, God wraps everything that I need for my future, tapi in the form of a seed. Cuman benih. Jadi kalau ada benih, makanya ketika Allah kasih kita benih itu, sebenarnya Allah, kalau aku bilang, dia excited. Pas dia kasih benih itu, dia excited banget. Karena dia tahu Indian bakal jadi pohon yang bercabang, bertunas, berbuah. Tapi kita nggak excited. Karena pas dikasih, lah, cuman benih begini. Ini kalau kamu PA, jangan cuma dengerin aku cerita. Tulis poin-poinnya. Kalau nggak, ntar suruh ulang lagi, bingung. Gitu kira-kira. Ya, jadi mesti ditulis poin-poinnya. Tapi Anda lihat, Allah itu membungkus hari depan kita, tapi dalam bentuk benih. Makanya dia semangat. Cuman sayangnya Allah itu karena nggak ada dalam bentuk daging, nggak kelihatan semangatnya gimana. Tapi percayalah, dia semangat. Sebab dia ketika kita lahir baru, dia ciptakan kita, dia kasih talenta, karunia, kelebihan, semua yang ada di tangan kita, itu semua modal. Tapi kita kagak nafsu. Sebab kita seringkali ngelihatnya apa? Benih doang. Jadi kita maunya dapat pohon, tapi karena kita belum siap, Allah kasihnya benih. Pas dikasih benih, kita malah komplain. Karena kita kelihatannya, lah, cuma begini Tuhan. Kenapa kira-kira? Kita nggak sadar bahwa di balik yang kayak gini, sebenarnya ini benih punya potensi. Aku ambil contoh aja, Saya rasa adalah kodrat manusia ingin cepat kaya. Adalah kodrat manusia ingin punya banyak uang. Karena kata orang, uang memberikan kenyamanan. Betul? Padahal kita tahu tapi kita tetap jalan terus. Bahwa kita tahu uang bukan segalanya. Tapi memang uang memberikan kebutuhan banyak hal. Dan Anda lihat, kita kepingin punya duit. Gitu. Jadi kita begitu lulus, kita punya target gaji pertama maunya sekian puluh juta. Tetapi nanti Tuhan kasih kerjaan pertama, gaji pertama, kecil. Jadi kita merasa kayak, lah, kok gajinya cuma segini? Kok cuma begini? Padahal kalau kita mau jalan bersama Tuhan, mungkin awal-awalnya begitu. Tapi nanti ketika kita biarkan benih itu bertumbuh, sesuai waktu Tuhan, kita nggak pernah tahu jalan Tuhan gimana. Gitu. Tapi yang jelas sekarang apa yang ada pada kita ini, kita usahakan. Kita terima. Dan kita kerjakan. Get excited. Bisa nangkap konsep ini kira-kira? Itulah benih. Itulah kenapa terhadap benih ini. Jadi coba aku buka chatting dulu. Kalau ada yang mau nanya ini gimana nih Biondi? Nggak ada yang nanya. Oke, good. Baik. Kalau ada yang mau nanya bilang aja ya. Aku nggak buka chatnya. Karena kalau di Microsoft Meet ini chatnya nggak muncul di aku. Ya. Aku Jadi, kasih tahu kalau ada. Ya. Jadi, sekali lagi Allah itu adalah Alfa dan Omega. Dia tahu semuanya. Kita mau dikasih tahu pun nggak bakal bisa comprehend. Satu. Yang kedua, makanya Tuhan bilang step by step. Step by step. Dan langkah awalnya benih. Kecil. Kelihatan nggak berarti. Pernahkah Anda merasa Anda diberikan tanggung jawab yang sebenarnya Anda bisa lakuin? Kecil banget tanggung jawabnya. Cuma suruh buang sampah. Cuma suruh data entry. Dan Anda merasa Anda overqualify. You can do more. Dan Anda merasa kemudian tidak menghargai pekerjaan itu. Itu salah besar. Itu adalah benih. Atau orang yang pacaran. Pacaran kemudian tahun-tahun pertama relasinya kelihatannya nggak menjanjikan. Saya nggak tahu, ini kompleks. Kalau nggak menjanjikannya karakter, ya lain cerita. Cuman mungkin kalau lihat pertama-tama, wah gaji cowok ini kerjanya nggak bagus. Ini seringkali terjadi di Indonesia, di komunitas saya ada banyak. Ya, keluarga ceweknya lebih punya duit daripada keluarga cowoknya. Jadi makanya keluarga ceweknya orang Jawa, cowoknya orang Jakarta. Udah mateng dah. Ya ntar cowoknya pacaran sama tuh cewek, terus kemudian keluarganya ikut campur. Padahal masih anak kuliahan, tapi udah diomongin. Karena beda status sosialnya. Kalau udah sekarang pressure cowoknya. Anda lihat,
Karena nggak bisa, ya ntar kita lihat siapa yang kena duluan. Padahal ingat, itu benih. Kita nggak bisa harap langsung dapat, langsung yang gede, kaya, berhasil, itu shallow banget. Bagaimanapun juga, kita harus belajar untuk berjalan dalam waktu dan ritme Tuhan. Jadi, saya mau bilang kita harus belajar untuk punya hikmat dan menikmati apa yang Tuhan berikan saat ini. Betul, kita punya target lebih baik, pasti. Tapi saya mau bilang, kalau kita tahu bahwa awalnya benih, ujungnya pohon, ketahuilah, tidak ada orang yang lebih ingin Anda berhasil selain Tuhan. Kalau kamu ingin berhasil, Tuhan ingin kamu lebih berhasil lagi. Kalau kamu ingin sejahtera, Tuhan ingin kamu lebih sejahtera lagi. Karena Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Ingat, ayat lain juga berkata, Yesaya, aku jangan nggak dibaca ya, tapi baca Yesaya 55 ayat 8 berkata, Yesaya 55 ayat 8 berkata bahwa rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Berarti kabar bagusnya Tuhan punya jalan. Ya kan? Ayat nggak berkata jalanmu nggak aku terima atau rencanamu aku nggak suka. No, nggak berhenti sampai di situ. Tapi ayat berkata jalanmu bukan jalanku. Jadi Tuhan counter dengan jalanku. Rancanganmu bukan rancanganku. Jadi Tuhan counter dengan rancanganku. Berarti Tuhan punya jalan, Tuhan punya rancangan. Karena dia tahu bagaimana harus bawa kita yang dari benih menjadi pohon yang berbuah. Persoalannya kita seringkali nggak excited seperti Tuhan excited. Karena kita melihat ini terlalu gampang, ini terlalu murah, ini terlalu kecil, ini terlalu sederhana. Saya merasa digampangin, saya merasa tidak dihargai, saya nggak sesuai target yang saya mau. Jadi Anda lihat, seringkali kita nggak excited dan malah komplain sama Tuhan. Kok dapat kerjaan begini? Kok dapat pasangan begini? Kok dapat hidup begini? Semuanya. Itulah kenapa kita nggak pernah kena breakthrough. Kita nggak pernah dapat breakthrough yang Tuhan mau. Kita nggak pernah, goal kita, komunitas kami tahun ini adalah breakthrough, salah satunya. Maka Anda lihat, kita nggak pernah dapat breakthrough yang Tuhan mau, sebab kita nggak mau diajak kerjasama even dari square one. Dari awal nggak pernah mau kerjasama, udah langsung against Tuhan. Mari kita lihat sekarang, contohnya tentang yang paling gampang, Matius 25. Tentang perumpamaan talenta. Kita buka Matius 25. Oke, Biondi, aku punya suara dan pace semuanya. Oke kok. Oke, baik. Karena aku belum pernah pakai Microsoft Meet nih. Ya. Baik. Kita lihat sekarang, kok Microsoft Meet? Ya, Google Meet. Aku belum pernah pakai Google Meet. Aku biasa pakainya Microsoft. Oke, kita lihat Matius yang 25. Sebenarnya keseluruhan perikopnya sih 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Aku rasa kalian udah pada pernah baca lah. Tapi coba kita baca lebih detail lagi ya. Coba kita lihat sekarang Matius 25. Kita nggak baca semua karena aku ambil poin-poinnya. Kita baca 14-nya sampai 14 sampai 15 deh. Ya, 14-15. 2-3. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ini pasti nggak kena lockdown nih. Yang memanggil hamba-hambanya, ya, dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu dia berangkat. Gampang. Nah, jadi teman-teman, ada 3 hamba. Ya, ini again bukan kisah nyata, ini perumpamaan. Dan dia bilang kerajaan surga itu seperti 3 hamba yang diberikan talenta. Yang pertama ada 5 talenta, yang kedua dikasih 2, yang ketiga dikasih 1. Ya, berarti kabar positifnya tidak ada yang talentless. Semuanya punya talenta, minimal 1. Ya kan? Tapi Anda lihat ada yang punya 1, ada yang punya 2, ada yang punya 5.
Kalau Tuhan ceritanya ada yang 0, ada yang 2, ada yang 5, berarti pelajarannya di hidup ini ada yang jackpot, nggak punya talenta. Tapi karena 1, 2, dan 5, maka berarti pelajarannya minimal semua orang punya satu kelebihan. Tapi saya percaya, bagi orang percaya ini, kelebihan kita nggak cuma satu. Jarang aku ketemu orang punya kelebihan satu. Biasanya banyak, multi-talented, multi-skill, atau kalaupun satu, itu benar-benar tajam sekali. Kelihatan sekali, besar. Ya. Anyway, jadi Anda lihat ada 1, 2, dan 5 talenta diberikan kepada 3 orang berbeda. Nah, persamaannya adalah Allah melihat ketiganya adalah benih. Yang pada akhirnya ketiga-tiganya akan menjadi pohon yang besar dan berbuah. Betul? Tetapi Anda lihat, semua punya starting point berbeda. Ada yang punya starting point-nya 5 talenta, ada yang punya starting point-nya 2 talenta, ada yang punya starting point-nya 1 talenta. Jadi Anda lihat, ceritanya kemudian berlanjut dan Anda sudah pada tahu. Hamba yang 5 dan 2 talenta, mereka tertulis pergi mengusahakan. Garis bawahi, mengusahakan. Berarti benih ini, mereka mau untuk diajak bekerja sama dengan Tuhan. Mereka ambil responsibility, mereka terima kelebihan mereka tidak pelit, bagikan, usahakan, resikonya ada, tapi jalan terus. Seperti itu. Yang 1 talenta, tertulis dia tidak mengusahakan. Anda lihat, kalau Anda lihat yang hamba 1 talenta ini, dia pertanyaannya yang selalu menggelitik saya adalah, kenapa hamba 1 talenta ini tidak pergi mengusahakan seperti 2 hamba lainnya? Maka kalau kita cuma baca sampai ayat 15, kita nggak baca detail, maka secara umum aja, jawaban yang paling mungkin adalah hamba yang 1 talenta ini iri hati. Betul nggak? Dia iri. Itu the only possible explanation dia kenapa ngambek, nggak mau usahain talentanya. Berarti dia tidak mau mengusahakan karena mungkin dia kemungkinan besar iri. Betul? Maka, itu kemungkinan yang paling besar. Kalau Anda baca, apakah itu alasannya? Maka kita coba lihat Matius yang ke-25. Kita lihat ayat yang ke-24 dan 25-nya. 24-25. 2-3. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Garis bawahi. Hamba 1 talenta ini tidak merugikan tuannya. Sebab 1 talenta itu tidak hilang, tetap ada. Sebenarnya kalau menurut hitungan dagang Cina, Chengli, break even. Jadi orang gimana ya? Kalau break even, apalagi zaman sekarang di masa-masa corona lockdown ini, keuangan kita bisa break even aja kagak rugi, itu udah menurut aku keuntungan loh. Ya kira-kira. Bisa break even aja udah untung. Tapi Anda lihat, ini nggak lagi corona. Jadi hamba 1 talenta ini nggak nyolong. Dia nggak menghabiskan, dia cuma nyimpan talentanya. Toh dibalikin lagi. Harusnya kalau pakai pemikiran orang duniawi, umumnya kan, ya udah, ngapain marah? Cengli dong. Tapi Anda lihat alasan hamba 1 talenta ini, dia bilang, bukan karena dia pelit. Tapi dia berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai tempat Tuhan tidak menabur ini. Garis bawahi, aku tahu Tuhan adalah Tuhan yang kejam. Tadi Anda ingat saya buka pelajaran ini dengan poin apa? It's all about sudut pandang, bukan? Sudut pandang. Anda lihat, ketika kita tidak memiliki sudut pandang yang sama dengan Tuhan,
yang selaras dengan Roh Kudus, maka apa yang menjadi kesempatan bagi kita dari Tuhan, tapi kita melihatnya sebagai pencobaan, kekejaman, ketidakadilan dari Tuhan untuk kita. Anda bisa nangkap poinnya? Yang sebenarnya merupakan kesempatan dari Tuhan untuk kita, tapi karena sudut pandang itu keliru, yang harusnya kesempatan menjadi ketidakadilan, menjadi kerugian, kekejaman bahkan. Jadi hamba ini punya poin mindset yang salah. Dan sama seperti kita. Kita melihat gaji teman kita yang lain kok udah sampai 20-an, udah sampai puluhan juta. Kita lihat teman kita yang lain udah sampai ratusan juta. Kok gaji kita nggak naik-naik? Satu. Terus yang kedua, kita lihat teman kita udah menikah, punya 2 anak. Yang satu mau menikah. Kok kita nggak tahu mau dibawa kemana? Lalu kemudian kita lihat, kok yang lain udah sampai pergi tembus ke keliling dunia Eropa. Keliling lagi kemana? Yang situ kok udah nyampe kemana? Sedangkan kita belum. Anda lihat, kita seringkali seperti itu. Sehingga kita melihat Tuhan kita kejam, maka kita nggak ngapa-ngapain. Kita nggak terbeban untuk menggunakan kesempatan, nggak terbeban untuk mengembangkan, karena kita punya sudut pandang berbeda. Tapi Anda lihat ayat 25-nya. Karena sudut pandangnya berbeda, action-nya berbeda. Action ini berarti termasuk pikiran dan perbuatan. Action ini termasuk pikiran dan perbuatan. Karena sudut pandang berbeda. Jadi Anda lihat 25-nya dia bilang, karena sudut pandangnya berbeda, karena itu, 25, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta ini. Karena itu, aku takut dan pergi. Anda lihat 24, dia buka, Tuhan, aku tahu Tuhan adalah Tuhan yang kejam. 25, aku takut dan menyembunyikan. Jadi teman-teman sekalian, ternyata kejahatan daripada hamba 1 talenta ini bukan karena dia, coba aku mundur lagi. Si hamba 1 talenta ini, dia tidak mau mengusahakan talentanya bukan karena dia iri hati. Kalau dia iri hati sama yang 2 dan 5 kelihatan. Kok Tuhan kasih yang lain lebih banyak, aku enggak. Tuhan, dia enggak begitu. Tetapi kuncinya, ternyata dia tidak mau mengusahakan, sebab kuncinya ada di 24-25. 24 dibuka dengan kata, aku tahu Tuhan adalah Tuhan yang jahat. 25, aku takut dan sembunyikan. Mungkin hidup kita berbeda dengan hamba yang 1 talenta ini. Tetapi sebenarnya formula yang sama dapat diterapkan dalam hidup kita. Formula apa, Roy? Aku tahu, aku takut. Bisa nangkap? Aku tahu, aku takut. Kalau kalian lihat ayat 24-nya, dikatakan bahwa aku tahu Tuhan adalah Tuhan yang jahat. Maka karena itu aku takut. Dan teman-teman, sebenarnya itulah yang membuat kita jadi benih, tapi kita nggak maksimal. Karena dalam hidup kita tahu dan kita takut. Aku tahu, titik, maka itu aku takut, titik. Tinggal diisi titik-titiknya dengan kehidupan kalian masing-masing. Contoh, aku tahu umurku udah mau kepala 3. Aku takut aku nggak bisa punya anak. Aku takut aku nggak bisa punya pasangan. Aku tahu corona ini menyerang bisnis travel. Aku takut pekerjaanku akan di PHK. Karena aku kerja di bidang travel. Aku tahu bahwa papi udah makin tua. Aku takut umurnya nggak lama lagi. Aku tahu relasiku dengan dia semakin dingin. Aku takut I make the wrong decision.
Kalian tinggal masukkan formulanya. Cara pikir seperti ini lah yang membuat hamba 1 talenta ini tidak maksimal. Karena dia mempunyai sudut pandang yang salah. Oleh karena itu, dia jadi benih yang tidak maksimal. Teman-teman, kalau kalian bilang, ya Koroy, ya mungkin normal lah. Orang kan kalau punya talenta sedikit mikirnya aneh. Itu aja pertanyaannya juga udah nggak benar. Padahal kalau mau kita pikir-pikir teman-teman, sebenarnya nih kalau mau digali lebih dalam lagi, sebenarnya ini bisa jadi poin berikut. Yang mau punya potensi berpikir aneh-aneh, yang ada potensi berhenti di tengah jalan, yang ada potensi suam kuku atau awalnya semangat api, soda kemudian hilang, sebenarnya dari 3 hamba tersebut, kalau menurut saya, yang paling berpotensi itu hamba yang 5 talenta. Bisa nangkap nggak? Yang berpotensi punya drama, itu bukan yang 1 talenta. Harusnya yang 5 talenta. Sebab dalam practicality hidup sehari-hari, coba. Kalau 5 talenta, berarti kan 5 kelebihan. Kalau 1, berarti 1 kelebihan. Yang paling gampang, contoh konkret inilah. Kalau misalkan Biondi punya kelebihan talenta 1. Kelebihannya ngajar. Udah. Jadi setiap hari Senin, Biondi punya tugas, kata Tuhan, ngajar. Beres. Bandingkan dengan orang lain, siapa nih? Andreas Winata. Ya. Dia punya talenta 5. Bayangin tiap hari Tuhan bilang begini, setiap Senin kamu ngajar, ya, karena kamu punya talenta ngajar. Terus bayangin ntar pas hari Senin karena kamu bisa masak, tolong ya kamu sediakan konsumsi juga, masak. Jadi bisa masak, ngajar gitu. Kamu ada talenta ketiga, kamu bisa main gitar, ya. Jadi tolong bukain juga dengan PW, ya. Lalu kamu ada talenta lain nyanyi. Jadi kamu bisa nyanyi. Jadi kamu mimpin nyanyi, mimpin PW, ngajar, masak gitu. Ya. By the way, Tuhan juga kasih kelebihan yang kelima, rumah kamu gede. Ya kan? Rumahnya sekalian dibuka buat tempat PA ya. Sekali 2 kali, ya jalan. Setahun 2 tahun, kalau nggak nyaho coba tuh. Bisa nangkap nggak kira-kira? Jadi secara akal sehat, kalau aku pikir-pikir, sebenarnya yang harusnya berpotensi gagal tengah jalan, itu harusnya yang hamba 5 talenta. Karena siapa yang banyak diberi, banyak dituntut nggak? Harusnya berpotensi gagal, yang berpotensi beri di tengah jalan, hamba 5 talenta, yang 2 talenta. Tapi kenyataannya 5 dan 2 berhasil. Berarti apa poinnya di sini? Poinnya bukan soal Tuhan adil nggak adil. Poinnya bukan berarti yang kuatan siapa kuatan mana. Karena kalau Anda baca di ayat sebelumnya tadi 15, dikatakan bahwa masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Bukan menurut cinta kasihnya Allah. Jadi Allah nggak pilih kasih. Tapi diberikan menurut kesanggupannya. Jadi itu pelajaran lain. Itu bicara kapasitas. Setiap benih punya kapasitas. Ya. Jadi benih itu, Anda lihat, biji sesawi itu kecil sekali. Dan kita nggak pernah tahu benih mana yang bagus, benih mana yang bisa tumbuhin A, bisa tumbuhin B, pohonnya seberapa tinggi, kita nggak pernah tahu. Karena bentuknya awalnya sama benih. Jadi yang cuma tahu Allah doang. Karena setiap benih punya kapasitas. Seperti kita punya kapasitas. Tapi Anda lihat, bagian kita bukan menghitung berapa kapasitas kita. Karena kapasitas itu nggak bisa diukur. Nggak ada termometer kapasitas yang bisa mengukur kapasitas kita. Yang cuma tahu Allah doang. Itu ada pelajaran lain lah. Tapi poin saya malam hari ini mengenai hamba talenta adalah bahwa kegagalan hamba 1 talenta menjalankan talentanya bukanlah karena dia merasa iri hati. No. Tapi dia gagal menjalankan talentanya karena semata-mata apa? Semata-mata dia memiliki sudut pandang yang salah dan dia tidak menghargai benih kesempatan yang Tuhan beri, sehingga dia tidak mau melakukan apa-apa. Dan berapa banyak orang-orang dalam hidup ini seperti itu.
Ya, dia tahu bahwa dia nggak setalenta itu suaranya, maka dia takut untuk nyanyi. Dia nggak berani. Padahal kata Allah, Allah kita sanggup untuk kerjakan 1001 cara angkat kita dari ekor menjadi kepala. Bagian kita mengusahakan. Cuman somehow sudut pandang kita nggak selaras dengan dia. Jadi ketakutan. Jadi teman-teman, saya nggak tahu. Mungkin tahun ini kamu merindukan ada breakthrough dalam hidup kamu. Everyone can use some breakthrough in their life. Betul? Ya, ada breakthrough. Nanti kalau vaksin coronavirus ditemukan, breakthrough in science. Nanti waktu negara merdeka, breakthrough in politics. Nah, kita pun juga memerlukan breakthrough itu. Karena breakthrough itu melambangkan proses benih yang bertumbuh dari satu tahap kepada kehidupan yang lain. Tetapi untuk mengerti itu, kita harus terima dulu nih, bahwa kita memang awalnya kecil. Kelihatan nggak berarti, kelihatan nggak berdaya, kelihatan worthless, tetapi sebenarnya di balik ini semua ada talenta yang luar biasa yang Allah siapkan. Bukan talenta, potensi. Ada potensi yang luar biasa. Jadi, katakan pada dirimu bahwa kau punya potensi yang luar biasa. You have the capability, the capacity bersama Tuhan untuk make a difference. Sampai sini ngerti? Ya. Masih ada waktu? Ya, saya lihat. Ini lucu di bukan. Ya, oke. Baik. Kalau saya di PA kita pakai Zoom. Jadi kalau pakai Zoom biarpun aku ngoceh sendiri, tapi minimal muka kalian kayak muka anak-anak kayak di Dufan, geleng. Jadi aku masih bisa ngeliat, oh ya ada interaksi lah gitu. Kalau di sini diam semua, jadi pusing. Oke. Anyway, benih. Sekarang kalau udah mengerti benih, kita lanjutin. Di dalam dunia realita kita, dalam realitinya, benih itu datang dalam berbagai bentuk. Pekerjaan, kesempatan. Saya ulang lagi ya. Benih yang dimaksud, yang satu talenta itu, dapat datang dalam berbagai bentuk. Pekerjaan, kesempatan, uang, tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya. Mari kita lihat Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat 10 berkata, dapat semua? 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini ayat yang mungkin PA Panen udah sering encounter one way or the other. Tetapi ingat, penekanan tetap sama. Bahwa benih itu selalu awalnya kecil. Dan di sini Yesus berkata bahwa semua terletak pada perkara-perkara kecil dulu. Sebab yang kecil itu penting. Itu poinnya. Yang kecil itu penting. Ingat, banyak orang pengen punya breakthrough. Jadi itu sama kayak orang pengen buka pintu. Ya. Seakan-akan jarak yang memisahkan kita dengan keadaan di seberang yang kita rindukan, breakthrough itu, cuman terbatas oleh pintu. Nah, Anda lihat, Yesus berkata kalau mau buka pintu yang besar itu, maka sebenarnya belajar setia pada perkara-perkara kecil. Benih yang kecil itu setia. Kalau kamu setia, maka kamu akan mampu membuka perkara besar. Pintu yang besar itu akan terbuka. Kenapa demikian? Sebab untuk membuka pintu yang terkunci, yang dibutuhkan bukan bom basoka atau bom atom. Yang dibutuhkan untuk membuka sebuah pintu, cuman apa? Kunci. Anda bisa nangkap? Dan kunci itu selalu kecil. Saya jarang ngeliatin kunci segede pintunya. Ya.
Saya jarang lihat ukuran kunci itu setengah gede pintunya, jarang, nggak pernah. Setengahnya aja jarang, apalagi segede pintunya. Biasa kunci itu selalu lebih kecil, mau pintunya segede bagong, mau pintunya segede kotak berangkas, mau segede kotak jewelry box, tetap kuncinya ya seukuran begitu. Cuma satu lubang. Tapi dalam lubang itu harus tepat dan dalam. Kenapa demikian? Sebab sekali lagi, banyak kegagalan kita dalam hidup sebenarnya cuma terletak pada perkara-perkara kecil. Ya, dalam pernikahan, dalam relasi, seringkali justru perkara kecil yang menjadi persoalan. Ya, satu relasi, ini karena saya baru tadi dari bilang BWL-nya saya baru diulang tahunnya. Jadi saya tahu betul bahwa ada orang-orang yang saya tahu relasinya bisa jadi hilang cuman gara-gara temennya lupa ucapin ulang tahun. Hal kecil lah kira-kira. Hal kecil. Atau cuman gara-gara WhatsApp nggak dibalas, relasi bisa menjadi dingin. Atau cuman gara-gara datang ke PA panen, tapi nggak pernah ada yang nyapa. Nggak pernah ada yang say hi. Jadi Anda lihat, seringkali kita mau cepat-cepat jadi pohon yang berbuah bercabang. Tetapi seringkali justru kunci keberhasilan benih untuk bisa naik tingkat dan mengalami breakthrough seringkali tergantung pada perkara-perkara kecil. Benihnya kecil, naik tingkatnya pun juga tergantung perkara kecil. Ya, semua tuh begitu. Karena kunci yang diperlukan membuka breakthrough dari satu tahap ke tahap berikutnya cuma kunci. Dan kunci itu nggak gede kecil. Kunci itu tepat dan dalam. Ini kalau aku mau dalamin lagi, tepat dan dalam itu bicara hikmat. Ya, kalau kamu mau tambahin di catatan, tepat dan dalam itu bicara hikmat. Hikmat itu nggak usah gede-gede, yang penting tepat dan dalam. Kadang-kadang hikmat itu nggak perlu ribet-ribet, kamu cukup say sorry juga udah beres. Betul? Kadang-kadang hikmat itu nggak perlu rewel, kamu senyum juga udah beres gitu. Kamu say hi, Ko Biondi, apa kabar? Kalau ada yang lebih muda, udah bagus. Dia udah nggak bete, dia udah nggak baper lagi kalau kamu say hi. Hikmatnya gitu doang kadang-kadang. Tapi tepat dan dalam. Kamu bisa lihat kunci kan akurat kan kunci. Kunci biarpun bentuknya kelihatan sama, tapi kalau dia nggak akurat, dia pintu juga nggak bakal kebuka. Jadi Anda ngerti transisi yang saya lagi ngomong hari ini? Tadi saya ngomong soal benih, awal dan akhir. Kecil awalnya, gede belakangnya. Nah, kemudian karena dia kecil, maka seringkali kita nggak excited, kita menyepelekan. Contohnya hamba 1 talenta tadi. Padahal kalau kita mau berkembang dari 1, 2, 5 talenta, starting point berkembang jadi besar, yang diperlukan ialah setia pada perkara-perkara kecil. Dalam hidup kita sangat bisa dipraktekkan. Keberhasilan panen bukan terletak pada perkara besar, tapi pada perkara kecil. Ya. Kalau panen mau berkembang, bukan perkara besar, perkara kecil. Lalu kemudian, aku cuma mau tambahin begini. Ingat, seringkali kunci yang dipakai untuk membuka sebuah pintu adalah kunci yang sama yang terpakai untuk menutup pintu itu. Ya, jadi saya ulang lagi, kunci yang dipakai untuk membuka adalah kunci yang sama yang dipakai untuk menutup. Jadi apa artinya? Artinya kalau kita gagal melakukannya, ya pintunya tertutup. Cuma kalau kita berhasil, akan terbuka. It's the same recipe. Gitu. Kunci membuka dan kunci menutup sama. Ya, ingat, kita suka berpikir bahwa untuk membuka pintu yang besar dibutuhkan jalan keluar yang besar. Ya, untuk unlock breakthrough tahap berikutnya dari benih ke tahap berikutnya yang besar, kita pikir kita perlu jalan keluar yang besar. Padahal nggak seperti itu. Alkitab mencatat banyak hal-hal kecil yang Tuhan justru Tuhan pakai untuk apa? Untuk jadi contoh bahwa hal-hal yang kelihatannya sepele, hal-hal yang kelihatannya tidak masuk akal, justru itu yang Tuhan pakai untuk menjadi sebuah dampak yang luar biasa. Banyak contohnya, ya, banyak contohnya. Tapi aku pakai contoh untuk menutup pelajaran hari ini, kita pakai contoh di Yohanes 6. Kalau Anda ingat di Yohanes 6,
Maka ada peristiwa mengenai yang sangat terkenal mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Betul kira-kira? Memberi makan 5.000 orang. Coba kita lihat Yohanes 6 sebagai perikop penutup kita yuk. Yohanes 6. Kok ada kita mau bantuin baca? Oke. Bentar ya. Yohanes 6. Boleh di-unmute, Adrian. Ya. Kita lihat dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-15 ya. Tapi yang dibaca cukup ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Ya. Ada yang baca? Ayo, Adrian. Oke, baca aja kali. Gimana? Ya, yuk, dia oke baca nggak apa-apa. Oke. Tapi dimatiin tuh karena bergema echoing. Ya, yuk kita lihat Yohanes 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang padanya, berkatalah ia pada Filipus. Ingat, berbondong-bondong banyak itu 5.000 orang, laki-laki. Kalau termasuk perempuan dan anak-anak mungkin sekitar 10 ribuan kalau kata para pengajar. Ya, pokoknya banyak gitu. Dia bertanya pada Filipus, di manakah kita akan membeli roti ini? Supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Poin singkat, poin sampingan, garis bawahi ayat 6, bahwa tidak ada kehidupan dalam hidup kita, tidak ada hal dalam hidup kita yang Tuhan tidak tahu apa yang dia lakukan. Semua dia tahu. Tunggu, let me refresh. Tidak ada satu hal pun dalam kehidupan kita yang Tuhan tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu semuanya. Sebab dia bukan guru yang memberikan pertanyaan, kemudian dia bilang, oh, aku juga nggak tahu jawabannya. I was kind of hoping you know the answer. Nggak ada. Dia kasih soal, dia tahu jawabannya. Ya, jadi dia mengatakan kepada Filipus, mau kasih makan apa ini orang-orang? Ingat, 5.000 orang. Jadi itu satu kabupaten lebih, bahkan 5.000 is a very, very big, satu big stadium. Maka Filipus pasti stres, ya kan? Jawab Filipus kepadanya. Roti seharga 200 dinar pun gak bakal cukup buat mereka. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil. Ini Filipus udah jawabannya udah kayak apa? Udah kayak antara kaget, keki, stres, dan bingung gitu kira-kira kan. Jadi udah gak mungkin. Lalu kemudian seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya untuk 2 orang sebanyak ini? Oke, perhatikan. Ini ada pelajaran kecil, Andreas. Andreas itu salah satu murid Yesus dari 12 rasul. Dia di Alkitab, dia cuma muncul 2 kali. Ya, cuma muncul 2 kali. Tetapi 2 kali ini yang salah satunya. Satu lagi aku, udah lupa di mana tuh, udah lama nggak pernah bahas. Tapi yang ku tahu, kedua kemunculan Andreas selalu menjadi jalan keluar. Selalu inisiatif. Dia bukan murid yang ditanya terus bingung mau ngapain. Dia selalu inisiatif. Sekalipun dia ragu, dia selalu coba kasih inisiatif. Termasuk dalam peristiwa ini, ketika Yesus nanya, mau kasih makan apa? Terus semua pada bingung, maka Andreas putar otak, dia bilang, nih, ada yang bawa 5 roti 2 ikan. Tapi mana cukup ya buat 5 orang, buat apa? Apalagi orang Jewish, gede-gede badannya. Makanya pasti banyak. Jadi itu paling bisa makan buat 1 orang, 2 orang aja. Maka Andreas bilang, ada yang bawa, tapi will it enough? Tapi Tuhan bilang apa? Ingat sekali lagi, benih itu kecil. Kelihatannya nggak berarti. Cuma 5 roti 2 ikan. Dan ikannya bukan ikan paus. Rotinya bukan roti bagelan yang gede begitu. Jadi ukuran normal. Jadi menurut manusia, itu nggak ada artinya. Bukan jalan keluar.
Tapi kemudian Yesus di tangan Tuhan jadi sesuatu yang luar biasa. Karena sudut pandang manusia dan sudut pandang Allah berbeda. Di mata manusia, 5 roti 2 ikan nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi di mata Allah, 5 roti 2 ikan bisa berbuat sesuatu yang luar biasa. Pendek cerita, Anda tahu bahwa akhirnya 5 roti 2 ikan jadi penuh, berlipat, sampai mencukupi 5.000 orang, dan lebihnya bahkan 12 bakul. Nah, ini ada poin singkat aja. Pertanyaannya, kenapa kok bisa dari 5 roti 2 ikan menjadi sisa 12 bakul? Betul? Maka ada 2 tafsiran. Yang pertama, tafsiran yang saya lihat sering dipakai oleh tetangga kita yang Protestan. Mereka bilang, itu mujizat. Jadi karena mujizat, wah, Tuhan mengucap syukur, terus benar-benar rotinya membelah blok gitu kira-kira. Ya, aku tahu nggak semua Protestan demikian, tapi aku pernah dengar pembahasan seperti itu, bahwa itulah mujizat Allah, bahwa roti berlipat ganda dan ikan berlipat-lipat tiba-tiba. It's just miracle. Tapi menurut pembahasan Katolik, dan aku lebih condong ke arah ini, adalah perhatikan, yang kecil di sini sebenarnya bukan cuma 5 roti 2 ikan. Ingat, hari ini kita mungkin kata favorit kita hari ini adalah kecil. Ya, kata favorit kita hari ini kecil, benih kecil, tapi berarti. Yang kecil bukan cuma 5 roti 2 ikannya. Tapi kalau Anda perhatikan, siapa yang bawa 5 roti 2 ikan ini? Bukan seorang laki-laki pria dewasa, bukan seorang perempuan, bukan seorang ahli Taurat. Yang bawa 5 roti 2 ikan adalah seorang anak kecil. Tak disebutkan siapa namanya. Tapi Anda lihat, kalau dia anak kecil bisa bawa ikan, jadi mungkin dia umurnya saya perkirakan tidak di balita, tapi juga nggak segede teenager. Mungkin sekitar 5-10 tahun. Betul? Jadi instingnya masih tajam. Intuisinya masih jalan. Gitu. Bayangkan anak kecil di tengah kerumunan orang banyak, lagi pada heboh nyari makanan, dia bawa bekal 5 roti 2 ikan, tiba-tiba dipanggil ke depan, menghadap Yesus, dan dia diminta suruh kasih 5 roti 2 ikannya. Kemungkinannya cuma 2. 3 sebenarnya. 1, dia ketakutan, dia lari. Karena anak kecil kalau ketemu orang asing dia takut, itu kira-kira. Jadi bahkan udah stop di anak kecilnya, ketakutan, dia lari. Atau yang kedua, mungkin dia nggak lari, tapi dia juga nggak mau bagi. Karena kalau Anda lihat anak kecil, seringkali mainan orang lain dia mau pinjam, tapi mainan dia sendiri nggak boleh dipinjam. Betul kira-kira? Jadi sekarang kalau orang lain makanan orang lain dikasih dia boleh, tapi makanan dia mau diambil semuanya, kalau nggak dia nangis bombay loh, kira-kira. Jadi sangat besar kemungkinan seperti itu. Atau yang ketiga, dia dengan lapang dada memberikan semuanya, which is very unlikely. Tapi Anda lihat, anak kecil ini kemudian memberikan. Yang ketiga, dia berikan. Menurut pembahasan Katolik, ketika anak kecil ini berikan, dan Yesus mengucap syukur, maka di tangan Yesus, benih ini, 5 roti 2 ikan ini, menjadi ada kuasanya. Dan kuasa Yesus mampu mengubah hati orang-orang yang melihatnya. Maka penjelasan Katolik menjelaskan, kenapa 5 roti 2 ikan cukup mencukupkan 5.000 orang? Karena sebenarnya setiap orang bawa bekal. Tapi karena pelit, karena egois, bekalnya disimpan di kantong tasnya sendiri-sendiri. Tapi karena mereka melihat ada perbuatan seorang anak kecil yang tidak berarti, kelihatannya nggak punya suara, tetapi dia memberikan semua bekalnya. Mungkin dimulai dari para murid yang melihatnya. Lalu dimulai dengan orang-orang sekitar para murid, dan menyebar. Dan ketika mereka melihat seorang anak kecil berbagi, dan Yesus merestui, kuasa Allah menyertai, karisma Yesus menambahi, maka terjadilah satu momen di mana orang melihat, kalau anak kecil aja berani memberi, kenapa saya tidak? Anda lihat, ada impartasi, ada influence, ada pengaruh. Mereka melihat kebaikan hati seorang anak kecil dan melihat ketulusan hati Yesus, melihat kuasa Allah beserta, sehingga orang tergerak hatinya untuk membagikan makanan yang ada pada mereka.
Dan ternyata kalau semuanya buka kartu, kalau semua buka kartu, ternyata cukup untuk memberi makan semuanya, bahkan berlebih 12 bakul. Teman-teman, saya boleh bicara keras dikit. Kalau panen berani keluarin semua, bukan semua, berani dengan segenap hati memberikan persembahannya maksimal dalam hidup kalian kepada panen, di ladang Tuhan di panen ini, saya tahu panen akan berkembang dengan luar biasa. Karena dengan uang, memang kita bisa maju. Uang bisa menjadi fasilitator untuk gereja Tuhan, komunitas Tuhan berkembang. Tapi orang Katolik seringkali pelit, seringkali medit, ya, bukan nggak punya duit, tapi mulutnya ngomong gaji gua pas-pasan. Mulut kamu ngomong pas-pasan, penghasilan kamu akan pas-pasan, karena mulut punya kuasa. Sebenarnya kita punya, kita cuma nggak terbiasa, kita menyepelekan benih itu. Jadi Anda bisa nangkap kira-kira poinnya, dalam kebersamaan kita bisa menggenapi rencana Allah. Karena kita semua adalah benih. Dan bersama kuasa Allah, kita bisa hand in hand. Mengembangkan diri kita, mengembangkan benih kita dari glory ke glory, sampai kita jadi pohon yang Tuhan mau. Dan Tuhan kehendaki. Tuhan akan pakai orang-orang di sekeliling kita untuk membawa kita dari breakthrough satu ke breakthrough yang lain. Dari satu tahap benih ke tahap pertumbuhan yang lain. Tetapi kalau kita nggak mau tetapi Tuhan akan mulai dari gereja Tuhan sendiri, dari komunitas Tuhan sendiri. Kalau kita nggak mau dipakai Tuhan untuk saling menolong, siapa lagi? Ya, jadi teman-teman, kira-kira itu bahwa dari hal kecil Tuhan bisa lakukan sebuah mujizat. Sebagai penutup, Keluaran 14, Keluaran 4 ayat yang kedua. Kalau Anda lihat Keluaran 4, ini bagian dari Keluaran 3. Ini peristiwa awal-awal Musa dipanggil Tuhan di semak belukar untuk dijadikan pembebas bangsa Israel dari tangan Mesir. Betul? Jadi Tuhan panggil Musa untuk berkata, Musa, kupilih engkau untuk membebaskan Israel dari Mesir. Cuma dipanggil gitu doang, tapi sampai 2 perikop. Ya. Cuma nyuruh ngasih titah Musa, kupanggil engkau untuk membebaskan Israel dari Mesir. Itu paling cuma makan 2-3 ayat dong beres. Tapi instead of 2-3 ayat, 2 perikop. Kenapa? Karena Musa sulit di lobi. Tektokan terus sama Tuhan. Tapi kalau gini gimana? Ntar Tuhan bilang begini. Tapi kalau gini gimana? Begini. Tapi gini. Tapi jadi Musa tuh sulit banget. Karena dia nggak menghargai benih yang Tuhan taruh dalam hidup dia. Maka salah satu debat Musa dengan Allah ada di Keluaran 4 ayat 1 dan 2-nya. Keluaran 4, 1 dan 2. Ini udah tengah-tengah debat, udah panas nih. Ya. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka nggak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan nggak menampakkan diri kepadamu. Jadi jangan ngomong macam-macam. Kasarnya gitu kasarnya. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Kalau saya lanjutkan ketiga, firman Tuhan, lemparkan ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Kalau Anda baca lagi, firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Ditangkapnya ular itu, jadi tongkat lagi. Poinnya bukan soal ular itu, Poinnya bukan berarti tongkat Musa itu setan, iblis. Ini bukan ular itu. Tapi yang mau ditekankan ialah bahwa what's on your hand, teman-teman. What's on your hand. Kita mungkin rasa kita nggak punya banyak. Kita mungkin rasa kita nggak punya enough resources. Kita mungkin nggak merasa kita charismatic enough, talented enough. Kita nggak merasa kita punya secure enough, kita nggak merasa enough gitu. Tapi Tuhan berkata, apa yang ada di tangan kita, itulah benih yang Tuhan taruh. Yang di tangan Musa bukan basoka, bukan uang 1 miliar. Yang di tangan Musa cuma tongkat biasa. Tapi sekali lagi bicara sudut pandang. Di mata Musa cuma sebuah tongkat. Tapi di mata Allah
tongkat itu jadi ular. Anda lihat? Sekali lagi, itu soal sudut pandang. Kita nggak bakal bisa menjadi seperti Allah dan mengerti sudut pandang Dia. Tetapi aku percaya salah satu proses untuk mengerti sudut pandang Allah adalah berserah pada Dia. Terkadang mungkin Tuhan akan pakai teman kamu untuk mengajak kamu melakukan satu pelayanan atau karya yang menurut kamu mustahil. Coba dipikirkan. Siapa tahu itu suara Tuhan. Siapa tahu bukan? I don't know. Saya kembalikan kepada Anda masing-masing. Tetapi saya tahu bahwa betul, kembali ke poin pembukaan tadi. Di akhir-akhir masa seperti ini, apalagi dalam corona lockdown ini, saya rasa udah setelah 2 bulan lockdown ini, bukan cuma fisikalnya yang kena, tapi udah mulai kepada mentalnya, spiritualnya. Dan saya bilang tadi, orang mulai mencari kebenaran. Orang mulai nggak tahu lagi kunci yang tepat tuh yang mana. Apalagi di Indonesia. Trust me, aku di Sydney dan di Jakarta, aku bisa bilang sama kalian di Jakarta, beritanya sangat berbeda dengan di luar negeri. Di luar negeri, beritanya lebih stabil, lebih encouraging, lebih positif. Ada negatif, tapi lebih intelektual. Di Indonesia, hebohnya belakangan, tapi muncul kabarnya belakangan, tapi hebohnya duluan gitu. Terus kemudian Zoom ya memang ada tantangan, ada potensi bahaya. Tapi di Indonesia they can bring it to a whole next new level gitu ketakutannya. Jadi memang kita hidup di satu kondisi yang nggak kondusif lagi gitu. Tetapi tetap satu hal yang nggak berubah adalah janji Allah, Dia tetap setia. Selama kita tahu kepada siapa kita percaya, we will be just fine. Dan aku tahu nggak gampang, tetapi sekali lagi ingat, dunia boleh berganti, tapi rencana Allah tetap jalan terus. Dia Allah dan Omega, Dia Alfa dan Omega, Dia awal dan buat Dia coronavirus bukanlah keanehan. Dia tahu dan Dia tahu kapan akhirnya. Tapi bagian kita, ketika corona berakhir, biar kita nggak semakin menciut, tapi kita semakin seperti benih. Seperti pohon di belakangku. Makin bertambah, dan bertunas, bertumbuh, berbuah. Kira-kira begitu. Jadi saya berdoa teman-teman sebagai penutup. Saya percaya di masa corona ini sebenarnya adalah kesempatan. Ya, kesempatan untuk kita kembali menguji benih kita. Dan menurut saya ini saat-saat yang terbaik untuk memberi. The best time to invest, bukan cuma money wise, tapi invest secara rohani. Keep giving, keep tebar benih, karena apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, itu pun juga benih, ya. Ini adalah the best time untuk making something great, ya. Bukan cuma uang, tapi juga jiwa, kesempatan, dan saya berdoa biar kita tetap berjalan dalam hikmat Tuhan, dan saya berdoa biar setelah corona ini berlalu, kita tidak mendapati diri kita seperti benih yang belum bertumbuh, tapi minimal kita selangkah lebih maju lagi ke tahap berikutnya, sampai kita menjadi pohon yang Tuhan mau, di mana burung-burung dapat bersarang di atasnya, dan kita jadi banyak berkat bagi orang-orang lain. Kira-kira itulah tahap pertama dari benih yang mau saya ajar malam hari ini. Dia kecil, tapi kalau kita setia pada perkara kecil, Tuhan akan berikan kunci untuk perkara-perkara besar, membuka pintu kepada perkara besar. Oke, kira-kira itu kesimpulan saya. Demikianlah pelajaran hari ini. Demikianlah pelajaran hari ini. Oke, thank you Koroy. Kita tepuk tangan virtual dulu ya. Tepuk tangan. Koroy, sebenarnya kita masih ada waktu untuk Q&A. Cuman dari tadi di chat box belum ada pertanyaan. Atau mungkin teman-teman ada yang mau nanya yang belum sempat tulis di chat box atau mau nanya langsung. Oke. Gue boleh juga. Nah, Candy, mau ngomong? Nggak tahu ada korelasinya nggak kok. Cuman kayak tadi kok nyambung orang yang punya 5 talenta sama 2 talenta sama orang yang punya sama siang roti dan 2 ikan. Dua-duanya dua-duanya dalam cerita itu angka 5 dan angka 2 itu berbuah
berbuah lebih daripada yang mereka punya pada awal. Itu ada korelasinya nggak kok? Nah, Atau you're going kebetulan aja? numerical. You're going numerical on me now. I don't know ya. Aku nggak belajar numerologi Bible. Ya bisa jadi kalau if it makes you jadi semakin percaya pada Tuhan, why not kira-kira? Ya aku juga baru tahu. Tapi not that I know of ya. Angka 5 dan 2 gitu. Tapi ya why not? Oke. Ada lagi? Tadi Adrian ada mau nanya tadi? Enggak. Oh enggak, oke. Ini nggak mau nanya karena jelas atau nanya karena atau gimana? Nggak tahu. Kalau saya sih terpukau Jelas. berarti. Jelas. Jelas ya? Come again? Jelas Adrian ya? Iya. Jelas. Oke. Oke. Teman-teman? Oke, kalau gitu dianggap nggak ada ya. Last chance nih, last chance. Semua jelas? 2, 1. Oke. Sudah cukup jelas korek berarti. Hore. Sorry. Boleh Oke. kita tutup doa, Koroi? Baik, yuk. Mari kita tenangkan hati kita demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari yang Kau berikan. Kami tahu bahwa Engkau adil, Engkau setia, dan Engkau baik. Tapi pada malam hari ini kami tahu bahwa Kau bukan cuma itu saja. Tapi Kau Allah yang Alfa dan Omega. Kau menguasai hari-hari kami, Kau berdaulat atas hari-hari kami. Tuhan, dunia perlu iman. Di tengah-tengah situasi seperti ini, sungguh sedih melihat orang tanpa iman. Karena tanpa iman tidak ada harapan. Tuhan, pakai kami sebagai bukan pembawa virus yang contagious, tapi sebagai pembawa harapan yang contagious. Kami bukan carrier virus, tapi jadikan kami carrier of your light. Karena kami percaya, untuk itulah kami dipanggil. Supaya terang kami bercahaya di depan banyak orang, dan kami jadi berkat seperti pohon dari sesawi, yang menjadi berkat bagi burung-burung yang mau bersarang. Tapi Tuhan, kami seringkali nggak tahu dari mana kami harus mulai. Saya berdoa biar sungguh dalam 1-2 bulan terakhir ini, anak-anak PA Panen diajarkan banyak hal. Tapi biar mereka belajar bahwa dalam masa seperti ini kami diingatkan bahwa kami bukan hidup untuk diri sendiri. Bahwa sebenarnya kami nggak perlu banyak untuk menyenangkan diri kami, mencukupi kebutuhan kami. Biar sungguh dalam masa-masa ini Engkau semakin dimuliakan. Dan Tuhan, kami berdoa agar kiranya mulai saat ini kami lebih memperhatikan kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri. Tuhan, Engkau adalah Alfa dan Omega. Biar kiranya Tuhan Kau pakai hidup kami sesuai karya-Mu. Biar kami jadi berkat bagi banyak orang. Karena itulah tujuan hidup kami. Tuhan, terima kasih buat firman malam hari ini. Biar kiranya sungguh Tuhan kami mulai berani praktekkan apapun yang ada di tangan kami, what's in our hand. Kami tidak sia-siakan, kami gunakan. Sekecil apapun, kami mau gunakan untuk kemuliaan-Mu. Karena sesungguhnya, tidak ada pemberian yang terlalu kecil bagi Tuhan. Bapa, terima kasih malam hari ini. Hamba bersyukur, agar kiranya firman yang ditabur tidak kembali kepada Engkau dengan sia-sia Tuhan. Tapi sungguh Engkau boleh menikmati buahnya dari setiap anak-anak PA Panen ini. Lindungilah Biondi sebagai pemimpin, agar kiranya sungguh Bapa, dia boleh memimpin dengan hikmat daripada-Mu, dan bahwa dia selalu menjadi kepala dan bukan ekor, selangkah demi selangkah. Terima kasih Tuhan, kini kami mau istirahat kembali, biarlah kiranya hari esok Kau berikan kami kesempatan kembali menikmati hari-Mu, agar kami boleh pakai menjadi kemuliaan saksi bagi nama-Mu, dimanapun kami berada.
Terima kasih Tuhan, doa ini kami satukan ke dalam nama-Mu yang ajaib, karena Engkaulah Raja kami yang berdaulat, sekarang sampai selamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Thank you, Kolong. Thank you. thank you Koroy. Thank you. Ada Iya. pengumuman nggak kalian? Thank you, Ko. Ada pengumuman, jadi teman-teman dan Koroy, stay dulu sebentar ya. Tadi juga kita mau ada foto bareng di akhir ya. Jadi sebelum foto bareng ada sedikit pengumuman, ada 3. Yang pertama, yang pertama next week kita ada padi panen distrik, masih sama dalam nuansa virtual. Jadi stay tune untuk linknya dan berita berikutnya. Kemudian untuk pengumumannya itu lewat media sosial. Jadi jangan lupa teman-teman buat yang belum pernah datang atau buat yang newcomers sebelumnya boleh mengisi absensi yang akan di-share oleh ini di chatbox ya, linknya. Jadi tolong diisi di situ. Nah, itu dia. Oke. Kemudian yang ketiga, untuk mendukung seperti biasa, operasional panen masih membuka tambahan kasih kalau teman-teman mau menyisihkan bagian dari rezekinya, bisa mengirimkan dengan transfer